Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kalian masih ingat nggak? Ya, kalau yang sudah lupa, dibaca-baca lagi catatannya ya, supaya ingat. Karena yang namanya belajar nggak hanya sekali. Ya, ketika kalian mengulang-ulang pelajaran itu, insya Allah nanti kalian akan lebih menguasai ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks eksplanasi. Oh iya, sebelumnya Bapak mau mereview ya. Teks eksplanasi itu apa sih? Ada yang ingat nggak? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya, dan pengetahuan. Jadi itu teks eksplanasi pada intinya adalah membahas tentang proses terjadinya suatu peristiwa ya. Nah, kemudian teks eksplanasi ini memiliki struktur. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari berapa nak? Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama pernyataan umum, kedua adalah deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, di dalam tiga struktur tersebut ya, kalau bagian pernyataan umum itu terdiri dari hal-hal atau penjelasan umum tentang suatu fenomena atau peristiwa. Kemudian kalau deretan penjelas, nah, di sini adalah inti dari informasi yang akan disampaikan yang berkaitan dengan sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau biasa disebut juga dengan kesimpulan. Nah, jadi di situ disimpulkan peristiwa yang terjadi pada teks eksplanasi itu atau peristiwa yang dibahas pada teks eksplanasi itu. Oke, baik. Bapak di sini ya akan memberikan contoh kepada kalian, contoh dari teks eksplanasi. Yuk sama-sama kita bahas, kita cari tahu, kita pisahkan bagian-bagian mana saja sih yang termasuk ke dalam teks eksplanasi, dan apakah teks ini termasuk ke dalam teks eksplanasi. Oke, check this out. Oke, nah ini adalah contoh dari teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi tentang pelangi. Nah, silakan kalian baca dan kalian pahami dari masing-masing bagian yang sudah Bapak beri warna. Yang paling atas itu ada bagian warna merah, yang tengah ada bagian warna coklat, dan yang paling bawah adalah bagian warna hijau. Nah, apa sih maksud dari pembagian warna ini? Oke, bagian yang pertama, bagian berwarna merah. Ini adalah bagian ya. Ini adalah bagian yang warna merah adalah bagian pernyataan umum. Di mana di bagian ini ya dijelaskan tentang peristiwa ya atau tentang pengertian dari pelangi ini ya. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi di mana terdapat kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Nah, di langit pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Nah, ini adalah bagian pernyataan umum. Kenapa di bagian ini adalah bagian pernyataan umum? Karena di sini masih menjelaskan tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan pelangi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu bagian yang berwarna coklat. Nah, di bagian warna coklat ini kita lihat terdapat 4 siklus yang membentuk pelangi ini, antara lain. Nah, dari kalimat ini pun kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa bagian ini adalah ya bagian yang menjelaskan bagaimana terbentuknya suatu pelangi ya. Yang pertama, pembiasan sinar matahari.
Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya, ya, dari satu media ke media lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Nah, itu tahapan yang pertama. Jadi pelangi itu terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan, ya, dibiaskan oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer, ya. Di atmosfer kita itu terdapat tetesan air, ya, atau embun. Kemudian sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan, ya. Dibelokkan kemana? Ya, dibelokkan ke arah yang membuat warna-warna tadi terpisah dengan sendirinya, ya. Jadi cahaya matahari ini, sinar matahari ini dibelokkan oleh tetesan air tersebut, sehingga warna yang tadinya hanya satu, warna sinar matahari, ya, yang berwarna putih, kemudian dibelokkan oleh tetesan air sehingga membuat spektrum warna yang berbeda-beda, ya, dengan sendirinya berpisah warnanya. Ada warna apa pelangi? Nah, pembelokan cahaya yang selanjutnya, ya. Pembelokan cahaya setiap warna-warna pelangi akan dibengkokkan pada sudut yang tidak sama, yang mana membuat warna pelangi semakin indah. Nah, ini juga dikasih keterangan, ya, setelah dibelokkan itu, ya. Dan yang terakhir, terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Nah, jadi ini adalah tahapan pembentukan pelangi. Nah, jadi bagian yang berwarna coklat ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana proses pelangi itu terbentuk, ya. Yang pertama dari cahaya matahari yang bertemu dengan tetesan air, kemudian tetesan air itu membelokkan cahaya matahari tersebut, kemudian membaginya, ya, menjadi warna-warna yang terpisah, ya. Ada warna ungu untuk warna yang pertama dan yang terakhir adalah warna merah. Makanya yang kita kenal ada Meiji Kui Binio, itu adalah warna-warna pelangi. Nah, kemudian bagian yang berwarna hijau ini adalah bagian interpretasi atau bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulannya apa? Lihat, pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari yang bersinar. Namun di sisi yang berlawanan dengan kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Maka kita akan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Jadi ketika kita mau menyaksikan pelangi, berarti kita harus berada di tengah-tengah antara pelangi dan tetesan air tersebut sehingga bisa terlihat pelangi oleh mata kita. Nah, ini adalah kesimpulan dari teks eksplanasi yang membahas tentang pelangi. Baik anak-anak, inilah contoh dari teks eksplanasi. Jadi kalian bisa membedakan kan bagian pernyataan umum, bagian isi, ya, atau bagian deretan penjelas yang menjelaskan sebab dan akibat terjadinya sesuatu. Kemudian bagian yang terakhir ini adalah bagian kesimpulan. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Nah, untuk sekarang Bapak mau memberikan tantangan kepada kalian. Apa tantangannya? Nanti Bapak akan share di grup, oke? Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk belajar, ya. Meskipun kita masih dalam kondisi daring, bukan berarti kita untuk bermalas-malasan belajar. Jaga sholat kalian, jaga sholat 5 waktu kalian, ya, patuh dan taat kepada perintah orang tua, ya, dan tetap semangat dalam belajar. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.